أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di gedung dakwah ini tanpa suatu halangan apapun. Shalawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita, uswah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para tabi'in, dan semoga kita semua berada dalam golongan beliau sampai hari kebangkitan kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, wa insyaallah pada pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan kita membahas kitab Adabul Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullah taala. Kita masih membahas mengenai bab kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Pada bab ini Imam Bukhari menuliskan beberapa hadis yang membahas tentang ancaman-ancaman bagi orang yang berbuat kezaliman. Maka di hari ini insya Allah kita akan bahas dua hadis terakhir dari bab ini. Jadi memang ini pembahasannya cuma dua hadis toh, karena memang hadisnya itu lumayan panjang dan isinya juga sangat banyak. Jadi cuma bisa dua hadis saja. Kita membahas hadis nomor 489. Dari Abu Duha ia berkata, Masruq dan Syatir berkumpul di masjid. Ini ada dua sahabat namanya Masruq dan Syatir. Lalu berbondong-bondonglah orang-orang mengelilingi mereka berdua. Dikarenakan Masruq dan Syatir termasuk orang-orang yang berilmu. Seperti kita kalau ada orang yang terkenal, orang yang dihormati, kalau sedang duduk sering kita samperi. Maka Masruq berkata kepada Syatir, aku tidak melihat mereka mendatangi kita kecuali mereka ingin mendengar petuah kebaikan dari kita. Jadi kata Masruq ini orang-orang datang ingin mendengarkan nasihat, ini mendengarkan perintah-perintah yang baik dari mereka. Maka apabila kamu meriwayatkan dari Abdullah, ini maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud, maka aku mempercayaimu, dan apabila aku yang meriwayatkan dari Abdullah, maka kamu akan mempercayaiku. Ini kan Masruq dan Syatir sama-sama muridnya Abdullah bin Mas'ud. Maka Masruq berkata, kalau kamu ada hadis atau petuah yang disampaikan dari Abdullah, silakan disampaikan. Kalau aku punya, aku juga akan menyampaikannya. Maka ia berkata, ini Syatir berkata, sampaikanlah wahai Abu Aisyah. Abu Aisyah ini nama kuliahnya dari Masruq. Maka ia berkata, jadi si Masruq berkata, apakah engkau mendengar Abdullah berkata,
kedua mata itu berzina, kedua kaki itu berzina, dan kemaluan itu membenarkannya atau berbuat zina atau mendustainya. Maka ia berkata, ya aku mendengarnya. Ia berkata, aku juga telah mendengarnya. Maka di sini Masyuk dan Syatir ini menyampaikan beberapa nasihat yang mereka dengar dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka nasihat Abdullah yang pertama adalah yang namanya zina itu tidak hanya zina kemaluan saja, bahwa anggota badan itu juga bisa berzina, mata bisa berzina, tangan bisa berzina, kaki bisa berzina. Maka kapan mata dibilang berzina, ya, atau kita sering dengar istilahnya zina, maka zina mata itu ketika kita menggunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang tidak halal, melihat aurat lawan jenis, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Ya kalau di dunia nyata misalkan ada perempuan lewat nggak pakai hijab, bukannya malah nunduk, bukannya malah memalingkan pandangannya, malah dipelorotin, dilihatin terus sampai pergi. Katanya pakai hadis. Wah, katanya kalau pandangan pertama itu rezeki, pandangan keduanya dosa. Berarti supaya tetap jadi rezeki dipandang terus. Ini masih pandangan pertama. Sebetulnya pemahaman yang keliru. Maksudnya kalau ya awal misalnya kita lagi di jalan tiba-tiba ada perempuan lewat, kan nggak mungkin kita langsung bisa refleks kan, atau misalkan lagi naik motor tiba-tiba di depannya ada perempuan nggak pakai kudung kelihatan dari belakang, kan nggak mungkin kita langsung memejamkan mata, nanti nabrak motornya. Nah bagaimana ya kalau gitu, bagaimana caranya? Mungkin langsung disalip atau mungkin kita agak ngerem sedikit supaya tidak terlihat lagi. Kalau di dunia maya ya misalkan ketika scrolling HP, browsing, buka aplikasi, kemudian melihat aurat lawan jenisnya, maka ini semua termasuk di zina mata. Dan Allah Subhanahu wa taala langsung memerintahkan kepada kita agar terhindar dari zina mata ini. Saking pentingnya, saking besar larangannya, itu langsung Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ini. Wa qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim. Katakanlah kepada orang-orang mukmin untuk menundukkan pandangannya. Dan menundukkan pandangan itu bukan hanya laki-laki dong, ya. Ibu-ibu juga harus menundukkan pandangan. Katakanlah kepada perempuan beriman untuk menjaga kemaluannya dan menundukkan pandangannya. Jadi sama laki-laki maupun perempuan, Allah perintahkan untuk menjaga matanya. Kemudian tangan juga bisa berzina. Kapan? Ketika tangannya itu digunakan untuk memegang atau bersentuhan dengan lawan jenis yang tidak halal untuk dipegang. Termasuk diantaranya bersalaman, gandengan. Itu semua kalau dengan yang non-mahram itu tidak boleh dilakukan. Siapa yang boleh dilakukan?
yang boleh bersalaman dengannya, boleh pegangan dengannya. Nah, itu yang hanya boleh kepada mahram yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa. Ya, siapa yang diharamkan untuk dinikahi, maka itu kalau masih salaman masih diperbolehkan. Atau kepada anak kecil yang belum balik itu juga masih boleh. Tapi kalau sudah balik dan dia bukan mahram dan tidak halal untuk kita, maka tidak boleh bersalaman, tidak boleh gandengan. Ya, termasuk diantaranya kalau orang pacaran. Kemudian kaki juga bisa berzina. Kapan? Ketika kakinya digunakan untuk melangkah ke tempat yang banyak wanita menampakkan auratnya dan dia sengaja pergi ke sana untuk menontonnya. Contohnya ada acara dangdutan di alun-alun di Bundaran Sukoharjo. Dangdutan yang namanya dangdutan kan mesti ada biduannya, mesti memakai pakaian-pakaian yang minim, ketat, menampakkan auratnya. Maka kalau dia sengaja pergi ke sana bukan untuk urusan misalnya belanja atau ke toko, tapi cuma buat nonton biduan tersebut, maka kakinya yang digunakan untuk melangkah itu sudah berzina. Maka yang zina-zina kecil ini itu nanti ketika dibiarkan, ketika tidak diindahkan, dianggap sebagai hal-hal yang biasa, maka lama-lama akan mendorong kepada zina yang sesungguhnya, yaitu zina dengan kemaluan. Maka jangan diremehkan, ya. Karena orang bisa berzina itu mesti dimulai dari zina-zina yang kecil ini. Kalau kita menjaga diri dari zina yang kecil, insya Allah tidak akan pernah berbuat zina yang besar. Karena nggak ada, misalnya kalau kita nggak pernah tidak pernah melihat yang bukan mahram, ya, tidak pernah bergandengan, berpegangan, bahkan berduaan dengan yang bukan mahram, tidak pernah jalan ke tempat-tempat kemaksiatan, maka tidak ada kesempatan untuk berzina. Akan terhindar dari jatuh dalam perbuatan zina. Tapi kalau tadi membiasakan diri bermudah-mudahan dalam zina yang kecil, maka akan lebih mudah bagi syaitan untuk menjebaknya, untuk menariknya sehingga masuk ke dalam perbuatan zina. Karena itulah kenapa Islam ketika melarang zina, Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina." Jangan mendekati zina. Jadi jangankan berbuat zina, dekat-dekat saja tidak boleh. Maksudnya apa mendekati zina? Ya tadi melakukan zina-zina kecil yang mengantarkan dia ke dalam zina. Itu saja sudah dilarang oleh Allah Ta'ala. Apalagi perbuatan zinanya sendiri. Kemudian ia berkata lagi, si Masruk berkata lagi, apakah engkau mendengar Abdullah berkata bahwa di dalam Al-Quran ada ayat yang paling menguat hukum halal dan haram, perintah dan larangan. Jadi di sini masyhurnya Abdullah bin Mas'ud menyampaikan suatu ayat dalam Al-Quran yang membahas tentang larangan di dunia, ya, halal dan haram di dunia. Ayat apa itu? Itu adalah surat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi.
Artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk berlaku adil dan berbuat ihsan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Maka ia menjawab, aku telah mendengarnya. Maka dalam ayat ini Allah memerintahkan beberapa hal. Yang pertama yaitu Allah menyuruh untuk berbuat adil. Apa itu adil? Yang namanya adil ketika kita menunaikan hak, memenuhi hak, baik itu hak Allah maupun hak makhluknya. Hak Allah berarti berupa ibadah, berupa tauhid kepadanya, dan hak manusia bagaimana kita memenuhi hak mereka. Kemudian Allah juga menyuruh kita untuk berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu adalah kita itu beribadah dan berakhlak dengan ibadah dan akhlak yang paling baik. Jadi kalau kita sholat, kita puasa dengan sholat terbaik kita. Kita puasa dengan puasa yang paling baik. Kita sedekah dengan sedekah yang paling baik. Dan ihsan dalam berakhlak berarti bergaul dengan manusia dengan akhlak yang paling baik. Memperlakukan mereka sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan kita. Dan yang terakhir Allah memerintahkan wa ida'il qurba, yaitu memberi kepada kerabat. Untuk berbuat baik kepada kerabat, menyambung tali silaturahim, terutama kepada saudara dan orang tua. Jangan pernah berkata kasar, apalagi menyakiti mereka. Selanjutnya Allah Ta'ala melarang kita untuk berbuat 3 hal, yaitu yanhanil fahsya. Fahsya itu adalah perbuatan keji. Perbuatan keji itu perbuatan seperti zina, LGBT, dan yang lainnya. Itu namanya fahsya. Kemudian wal munkar. Munkar itu adalah perbuatan atau perkataan yang buruk yang menyakiti orang lain. Misalnya berkata kasar, jorok, bentak-bentak, dan yang lainnya. Kemudian yang terakhir wal baghi, yaitu dilarang untuk berbuat zalim, melanggar hak orang lain, mengambil hak orang lain, baik kepada keluarga kita sendiri ataupun kepada orang asing, baik kepada orang mukmin maupun orang kafir. Itu semuanya tidak boleh dizalimi. Dan inilah kenapa kok hadis ini dimasukkan ke dalam larangan untuk berbuat zalim. Kemudian Masyruq berkata lagi, apakah engkau mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa di dalam Al-Quran ada ayat yang paling cepat memberi jalan keluar. Jadi di sini Allah memberikan suatu ayat yang ayat ini menceritakan tentang jalan keluar yang paling cepat bagi seluruh masalah kita. Ayat apa itu? Itu adalah surat At-Thalaq ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan dijadikan baginya jalan keluar. Maka ia menjawab, ya, aku juga mendengarnya. Maka di sini Allah Ta'ala menyampaikan bahwa solusi dari seluruh masalah kita, baik itu masalah dunia ataupun akhirat, masalah yang pribadi maupun masalah keluarga, masalah yang sifatnya untuk diri sendiri ataupun masalah yang sifatnya umum, baik
baik yang kecil maupun yang besar. Maka semua masalah ini Allah memberikan solusinya. Apa? Yaitu dengan bertakwa. Karena Allah menyanyikan, barang siapa yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahkan Allah akan memberikannya rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Maka yang dimaksud takwa itu apa? Takwa itu adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka kalau misalkan kita sedang kena masalah, coba muhasabah. Berapa banyak perintah Allah yang sudah kita kerjakan? Berapa banyak ibadah yang sudah kita amalkan? Berapa banyak harta yang sudah kita infakkan? Kita juga cek berapa maksiat yang sudah kita lakukan. Berapa banyak hukum Allah yang sudah dilanggar. Maka kalau mau mendapatkan jalan keluar, ya dengan meningkatkan ketakwaan, menambahkan ibadah kita, menggiatkan ibadah kita, dan mengurangi dosa-dosa kita. Dan kemudian yang terakhir, ia berkata lagi, apakah engkau mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata, di dalam Al-Quran ada ayat yang paling memberi tentang kemasrahan. Jadi di sini Abdullah bin Mas'ud menyampaikan satu ayat yang mengajarkan kita untuk bertawakal, untuk menyerahkan sesuatunya kepada Allah Ta'ala. Ayat apa itu? Yaitu surat Az-Zumar ayat 33. Ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Maka di sini Allah menyampaikan kepada hamba-hamba yang berbuat dosa, sebesar apapun dosanya, jangan pernah putus asa kepada rahmat Allah. Ya. Karena ketika hambanya itu memohon ampun, bertaubat, kembali kepada Allah Ta'ala, Allah pasti akan menerima taubatnya. Sebesar apapun dosanya. Ya. Sejahat apapun perbuatannya, selama dia bertaubat, benar-benar menyesal, Allah akan memberikan ampunannya. Selama nyawa kita masih ada, selama ruh kita belum melewati tenggorokan kita, maka Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat, untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Jangan pernah terperangkap dengan perkataan syaitan ya, yang menjadikan kita berputus asa, membuat kita merasa, wah dosa kita kan sudah banyak sehingga tidak mungkin diampuni. Dia merasa tidak ada kesempatan untuk bertaubat sehingga ya sudah, saya sudah jahat, saya sudah fasik, saya sudah kufur, ya sudah saya teruskan saja. Karena ini perbuatan saya tidak mungkin diampuni oleh Allah. Maka seperti ini itu adalah godaan syaitan, adalah bujuk rayu syaitan. Ingatlah tentang kisah bagaimana pembunuh 100 orang. Pembunuh 100 orang yang Allah ampuni dosanya. Kenapa? Karena dia benar-benar menyesal, benar-benar ingin bertaubat. Walaupun sampai akhir hayatnya dia belum sempat sholat, dia belum sempat berbuat baik, tapi karena sudah ada rasa penyesalan, sudah ada taubat, ya, perasaan bertaubat, memohon ampun kepada Allah Ta'ala, Allah pun mengampuninya dan memberikan rahmatnya. Syabara rahimani wa rahimakumullah, itulah 4 nasihat
yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud dalam hadis ini. Yang pertama, mengenai menjaga diri kita dari zina. Yang kedua, beliau menasihati untuk berbuat adil, ihsan, dan menjauhi perkara-perkara maksiat. Yang ketiga, beliau menasihati untuk bertakwa, meningkatkan rasa takwa kita, karena itu adalah sarana bagi Allah untuk menjadikan jalan keluar bagi seluruh permasalahan kita. Dan yang terakhir, beliau menyampaikan pada kita, sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun kesalahan kita, jangan pernah berhenti untuk bertaubat. Jangan pernah merasa putus asa, jangan pernah merasa bahwa Allah itu tidak mungkin mengampuni dosa-dosa kita. Nah, kemudian kita langsung kepada hadis nomor 490. Nah, ini hadis ini juga dituliskan di dalam hadis Arba'in An-Nawawi. Kalau asal itu hadis nomor 7 kalau tidak salah. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman. Nah, jadi hadis itu ada yang namanya hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Adalah hadis yang maknanya, ilmunya itu dari Allah Ta'ala, tapi disampaikan dengan kata-kata Nabi sendiri. Jadi ibarat kata kayak, ini saya cerita sama Mas Aris. Mas Aris, ini seperti ini, tolong disampaikan kepada jamaah lantungan. Nanti Mas Aris menyampaikannya tidak persis seperti yang saya sampaikan, tapi disesuaikan dengan kata-katanya sendiri. Nah, ini namanya hadis qudsi. Beda dengan Al-Quran, ya. Kalau Al-Quran itu letterlek, itu perkataan Allah, setiap hurufnya, setiap kata-katanya adalah dari Allah Ta'ala. Nabi tidak mengubah atau tidak merevisinya sedikit pun. Allah menyampaikan apa, beliau sampaikan apa adanya. Itu untuk membedakan antara Al-Quran dan hadis qudsi. Maka di sini Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, aku haramkan perbuatan zalim ini pada diriku, dan aku juga haramkan pada diri kalian, maka janganlah kamu saling menzalimi. Maka di sini Allah mengharamkan dirinya dari perbuatan zalim. Kenapa kok bahasanya Allah mengharamkan dirinya? Karena sebenarnya Allah itu kalau mau, ya, itu bisa tidak berbuat zalim. Jadi ketika Allah tidak berbuat zalim, itu karena tidak mau atau tidak mampu. Nah, berarti tidak mau atau tidak mampu? Tidak mau. Berarti kira-kira misalkan, jadi Allah mau berbuat zalim, bisa tidak? Bisa. Karena Allah Maha Kuasa. Nah, tapi kenapa Allah tidak berbuat zalim? Jadi bahasanya Allah mengharamkan dirinya dari perbuatan zalim karena Allah juga mempunyai sifat al-adlu. Allah Maha Adil. Ketika Allah Maha Adil, maka tidak mungkin bagi Allah untuk berbuat zalim. Karena yang namanya Tuhan itu tidak mungkin berbuat zalim. Maka inilah kenapa Allah berfirman, aku mengharamkan zalim kepada diriku. Dan Allah juga melarang kita untuk berbuat zalim. Ya. Baik, karena Allah saja yang Maha Kuasa, yang punya kekuatan, itu saja tidak menzalimi orang lain, apalagi makhluknya yang tidak berjaya, yang tidak berdaya, yang tidak punya kekuatan, tentu lebih tidak boleh lagi untuk berbuat zalim. Karena dengan apa dia berbuat zalim? Kan tidak punya
apa-apa. Dan ketika Allah melarang orang untuk berbuat zalim, jadi termasuk zalim kepada orang lain maupun zalim kepada diri sendiri. Ya, zalim kepada diri sendiri itu ya misalkan menyakiti dirinya, ya bunuh diri misalkan. Nah, seperti itu termasuk zalim kepada diri sendiri. Kemudian Allah melanjutkan, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu sekalian berbuat dosa siang dan malam, dan aku ampuni dosa-dosamu, tidak peduli kecil maupun besar. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu. Nah, di sini Allah menjelaskan bahwa realita kita, realita manusia itu semuanya berbuat dosa. Rasulullah sendiri menekankan, kullu bani Adam khata. Setiap bani Adam itu semuanya berbuat salah, semuanya berbuat maksiat, semuanya jatuh ke dalam dosa. Siang dan malam kita pasti berbuat dosa. Bahkan ada salah seorang ulama pernah dicoba. Nanti setiap saya berbuat dosa, akan saya tancapkan paku ke dalam paku ke pintu saya. Itu baru 1 hari saja pakunya sudah penuh, banyak pakunya. Jadi setiap hari kita mesti jatuh dalam perbuatan dosa. Namun Allah mengatakan, walaupun begitu, Allah itu adalah mempunyai sifat Maha Pengampun, Al-Ghafur, ya, yang Maha mengampuni dosa. Dan Allah tidak peduli baik itu dosa kecil maupun dosa besar, itu Allah akan ampuni semuanya. Ya. Bahkan dosa syirik pun bisa diampuni tidak, Pak? Bisa. Orang kafir, orang musyrik, jadi kan itu kan perbuatan dosa yang paling besar, itu saja bisa diampuni. Kapan? Ketika hambanya itu meminta ampun kepadanya. Maka Allah perintahkan, mintalah ampun kepadaku, bertaubatlah kepadaku. Maka sebesar apapun dosanya, Allah akan mengampunimu. Apapun dosanya, kecil besar, dikit banyak, selama benar-benar bertaubat, benar-benar menyesal, benar-benar kembali kepada jalan yang benar, Allah akan mengampuninya. Kemudian bagian ketiga, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, setiap kalian lapar kecuali yang aku berikan makan, maka mintalah makanan kepadaku, niscaya aku akan berikan makan. Setiap kalian telanjang kecuali yang aku berikan pakaian, maka mintalah padaku pakaian, niscaya aku berikan kamu pakaian. Maka di sini Allah menekankan bahwa yang bisa memenuhi kebutuhan kita ketika kita lapar, kita haus, kita butuh pakaian, kita butuh rumah, kita butuh semuanya, yang bisa memenuhi hanyalah Allah Ta'ala. Allah katakan bahwa ketika kita lapar, yang bisa mengenyangkan hanya Allah. Ketika kita telanjang, yang memberikan pakaian hanyalah Allah Ta'ala. Maka kalau kita membutuhkan sesuatu, mintalah sama Allah, mohonlah sama Allah, niscaya Allah akan memberikannya. Jangan sampai, ya, bukannya kita minta sama Allah, bukannya kita mengandalkan pemberian Allah, kita malah menyandarkan diri kita kepada makhluk. Menyandarkan diri kita kepada pemberian makhluk, ini tidak boleh. Nah, Ustaz, kan uangnya datang dari gaji, datang dari pemberian orang. Nah, itu gimana? Nah, walaupun seperti itu sejatinya yang memberikan adalah Allah Ta'ala. Makhluk itu hanya sebagai
wasilah, sebagai perantara, sebagai alat dari Allah. Maka jangan pernah berterima kasih kepada alat. Mintanya jangan sama alat, tapi mintalah kepada yang punya alatnya. Langsung minta sama Allah, mengandalkan diri kita kepada Allah. Kita butuh apapun, lapornya sama Allah. Insya Allah, Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Kemudian yang berapa ini? Keempat ya. Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, andaikan orang-orang sebelummu dan sesudahmu, serta manusia dan jin dalam kondisi hatinya paling bertakwa, maka itu tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Nah, di sini Allah menekankan maha kuasanya Allah, besarnya kekuasaan Allah, ya, bahwa Allah itu tidak tergantung kepada hambanya. Wa wallahu ghaniyun wa antumul fuqara. Allah itu maha kaya, sedangkan kalian itu yang fakir, yang butuh. Maka Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Allah tidak butuh dengan ketakwaan kita. Dan Allah menekankan, seandainya seluruh manusia, seluruh jin, dari yang paling awal sampai yang paling akhir, itu jadi orang yang paling bertakwa, ya, maka jadi seperti Nabi Muhammad, imannya seperti Nabi Muhammad, akhlaknya seperti Nabi Muhammad. Itu semuanya seperti itu, dari awal sampai akhir. Itu tidak akan menambah sedikit pun dari kekuasaan Allah Ta'ala. Allah nggak butuh ibadah kita, Allah nggak butuh iman kita, tapi kita sendiri yang butuh dengan ibadah tersebut. Agar apa? Agar mendapatkan rahmat Allah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, supaya bisa mendapatkan surga. Jadi ketika Allah memerintahkan kita untuk beribadah, bukan karena Allah butuh. Beda dengan dewa-dewa Yunani, ya, dewa-dewa orang Hindu yang membutuhkan ibadah dari hambanya. Jadi kalau umatnya tambah banyak, kekuatannya tambah besar. Tidak seperti itu. Kalau Allah, kekuatannya sudah paling besar. Tidak mungkin bertambah, tidak mungkin berkurang. Maka ketika Allah memerintahkan kita untuk beribadah, bukan karena Allah butuh, tapi karena Allah sayang sama kita. Allah pengen memberikan rahmat, Allah pengen memberikan ampunan, memberikan surga kepada kita. Tapi kalau diberikan langsung semuanya, ya kan, di mana ujiannya? Di mana kebebasan kita? Karena Allah sudah menciptakan kita dengan kebebasan berpikir, kemampuan untuk bertindak sesuai dengan hati kita. Maka Allah katakan, walau syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kalau mau beriman silahkan, kalau mau kafir juga silahkan, sesuai dengan keinginanmu, tapi nanti masing-masing ada konsekuensinya. Maka kebalikannya juga sama. Allah berfirman, dan apabila mereka dalam kondisi yang paling jahat hatinya, maka itu tidak akan mengurangi kuasaanku sedikit pun. Jadi seandainya manusia dan jin dari paling awal dan paling akhir itu sekafir Firaun, sebejat iblis, ya, sejahat sekikir korun, orang yang paling buruk di dunia ini, itu semuanya seperti itu, maka itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaan Allah Ta'ala. Jadi maksiat itu tidak akan merugikan Allah. Maksiat itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Tapi yang dirugikan siapa? Hanya kita sendiri. Dan yang kelima, Allah berfirman, dan apabila mereka berkumpul dalam satu tempat dan memohon kepadaku, maka aku pasti memberi setiap mereka apa yang diminta, dan itu tidak mengurangi kekuasaan Allah,
kekuasaanku sedikit pun kecuali seperti lautan samudra yang dicelupkan jarum ke dalamnya satu kali. Nah, di sini Allah menggambarkan betapa besarnya kekayaan Allah yang seandainya ketika seluruh makhluk itu dikumpulkan dan memohon sesuatu, apapun yang mereka minta dikabulkan. Minta mobil kasih, minta tanah kasih, minta harta dikasih, minta bumi seisinya dikasih, minta surga dikasih, apapun yang mereka minta diberi. Maka ketika semua mendapatkan permintaannya semuanya, itu tidak mengurangi kekayaan Allah, tidak mengurangi kekuasaan Allah, tidak mengurangi hartanya Allah, kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dalam laut. Ya tadi cuma setetes itu saja yang berkurang dari Allah. Inilah kenapa Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa, untuk meminta kepada Allah. Jangan pernah merasa malu, jangan pernah merasa gengsi. Karena kadang-kadang ada orang yang, wah, untuk saya minta terus sama Allah. Masuk saya kayak nggak pantas gitu ya. Masuk minta terus, masuk memohon terus. Kok kayaknya nggak enak. Jangan merasa nggak enak. Karena Allah bukan makhluknya. Kalau makhluk makin dimintai makin jengkel. Bayangkan kita punya tetangga setiap hari minta terus. Hari ini minta beras, besok minta sabun, besok minta minyak. Kira-kira jengkel bukan Pak? Jengkel, marah ya punya tetangga kalau setiap hari minta. Tapi Allah beda. Karena Allah yang maha kuasa, yang maha kaya, malah pengen hambanya meminta. Semakin banyak kita meminta, semakin banyak kita mohon kepada Allah, maka Allah makin sayang kepada kita. Allah makin cinta sama kita. Bahkan untuk yang kecil-kecil sedikit pun, itu tetap minta sama Allah. Ya Allah, semoga saya ke itu jalannya selamat. Ya Allah, semoga sadalnya gak hilang. Ya Allah, nanti semoga kerjaannya lancar. Ya Allah, semoga nanti rezekinya lancar. Ya Allah, semoga nanti gak jatuh kendaraan itu selamat, ya kenapa-kenapa. Ya Allah, semoga nanti gak hujan. Semuanya minta sama Allah. Makin kita banyak minta, itu makin Allah sayang. Bahkan Allah akan murka, Allah tidak suka kepada hambanya yang tidak pernah memohon, tidak pernah berdoa sama Allah. Kenapa? Karena hamba yang seperti ini adalah hamba yang sombong, yang merasa dia bisa melakukan pekerjaannya itu dengan dirinya sendiri. Dia merasa bahwa dia tidak butuh pertolongan Allah. Maka jangan pernah merasa segan, jangan pernah merasa malu untuk memohon kepada Allah. Dan yang terakhir, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, sungguhnya itu adalah amal perbuatanmu, dan aku akan kembalikan kepadamu. Maka siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah memuji Allah, dan siapa yang mendapatkan keburukan, maka jangan menyalahkan kecuali pada dirinya sendiri. Derajatnya sahih. Maka yang paling akhir Allah menyampaikan bahwa kalau perbuatan baik itu adalah karena hidayah dari Allah. Kenapa kita bisa beramal, bisa ibadah, bisa baca Quran, bisa datang ngaji? Itu semuanya karena hidayah dari Allah Ta'ala. Makanya kalau orang itu bisa Pak tiba-tiba berbuat baik itu mungkin sebelumnya maksiat terus, besok tiba-tiba stop, tiba-tiba taubat, bisa tiba-tiba hijrah. Bisa. Karena apa? Hidayah datang dari Allah. Hidayah bisa datang kapan saja. Dan ketika hidayah datang, maka akan mendorong dia untuk berbuat
kebaikan. Maka kita diperintahkan untuk memuji Allah Ta'ala, untuk mengucapkan hamdalah ketika kita bisa berbuat baik. Karena kita bisa berbuat baik ini karena Allah memberikan hidayah kepada kita. Allah membuka hati kita. Karena kalau bukan karena Allah yang memberikan hidayah, kita tidak akan sholat, kita tidak akan berkumpul di sini untuk mengikuti majelis ilmu bersama-sama. Sebaliknya Allah mengatakan kalau perbuatan buruk, perbuatan maksiat itu sebabnya dari diri kita, dari nafsu kita, dari keinginan kita. Makanya kalau ada orang yang maksiat itu nggak ada Pak ceritanya tiba-tiba maksiat itu nggak ada. Sebelumnya soleh kemudian tiba-tiba jadi bandar judi, ya jadi kecanduan alkohol, nggak ada. Kalau keburukan itu mesti setahap demi setahap. Kenapa kok orang bisa kecanduan miras? Ya karena pertama mesti dia dari nyoba-nyoba dulu. Awalnya nyobain rasanya, nambah 11, 2 gelas, botol, 2 botol. Kenapa orang bisa ketagihan judi? Ya dari awal-awal kok rasanya penasaran, taruhannya 1.000, nanti nambah 5.000, nambah 10.000, nambah 1 juta, 2 juta, sampai seluruhnya dijual hanya untuk judi. Kenapa orang jatuh ke dalam zina? Ya tadi, dari zina mata, zina tangan, zina kaki, zina hati, baru sampai jatuh ke zina. Gak ada ceritanya kok orang misalkan setiap hari di rumah gak pernah lewat lawan jenis, kemudian besok langsung berzina, gak ada ceritanya. Karena perbuatan buruk, maksiat itu datang dari diri kita, mesti setahap demi setahap. Makanya ketika kita jatuh ke dalam kemaksiatan, jangan salahkan Allah, jangan salahkan takdir, jangan salahkan orang lain, tapi salahkan diri kita yang larut, yang ikut ke dalam maksiat tersebut. Ustaz, saya maksiat karena diajak, saya maksiat karena dorongan orang lain. Harusnya dia juga harusnya dosanya buat dia. Ya memang orang yang mengajak itu juga dapat dosa. Ya, ada istilah dosa jariah gitu. Ketika orang itu mengajak orang lain berbuat dosa, dia menjadi pendorong orang lain berbuat dosa, dia menjadi fasilitator orang untuk berbuat dosa, maka dia juga kecipratan dosanya. Tapi orang yang diajak bukan berarti dia bebas dari dosa. Dia tetap kena dosa. Kenapa? Nggak diajak kok. Kan ada juga orang yang diajak yang tidak mau, dia tetap sabar, dia tetap istiqomah. Lah kamu kok diajak mau saja. Ya sudah, karena kamu mau ikut, ya terimalah akibatnya, terimalah dosanya, terimalah hukumannya. Jadi jangan salahkan siapapun kecuali diri sendiri. Karena maksiat itu datang dari nafsu dan keinginannya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, nah inilah hadis qudsi ya yang Rasulullah SAW sampaikan. Maka di sini Allah menekankan beberapa hal. Yang pertama, Allah melarang kita untuk berbuat zalim, baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, Allah itu mengampuni seluruh dosa manusia, yang kecil maupun yang besar, selama manusia itu mau bertaubat. Kemudian yang ketiga, bahwa Allah itu yang memberikan rezeki kepada kita. Allah yang memenuhi kebutuhan kepada kita, kebutuhannya kita. Maka janganlah minta kepada makhluk, janganlah minta kepada selain Allah Ta'ala. Tapi sandarkanlah diri kita hanya kepada Allah. Yang keempat, Allah itu adalah zat yang maha kaya. Allah itu tidak butuh kita, tapi kita yang butuh sama Allah Ta'ala. Ya, ibadah itu bukan karena Allah butuh,
tapi karena kita yang butuh dengan ibadah tersebut. Kemudian yang kelima, bahwa Allah itu maha kaya, Allah itu bisa memenuhi permohonan kita semua, maka janganlah bosan-bosan untuk selalu berdoa dan selalu meminta kepada Allah. Dan yang terakhir, Allah katakan setiap perbuatan baik itu adalah hidayah dari Allah, maka pujilah Allah Ta'ala. Dan setiap perbuatan buruk adalah karena diri kita sendiri, maka jangan salahkan siapapun kecuali diri kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sekian yang bisa saya sampaikan. Buat pas waktu syuruk ya. Sebelum saya tutup ada pertanyaan. Syuruk niku terbit niki saniki 5:09. Berarti kan syuruk nambah 10 menit ya. 5:19. Setelah 3 menit. Oke, kalau tidak ada, aku hada, jika ada salah kata, maka datangnya dari diri saya sendiri, dan jika ada kebenaran, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila taufiq wal hidayah, wa ridha wal hidayah, nun wa qul ma yastabil khairat, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله